wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan membahas tentang sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Anggota kami terdiri dari saya, Nabila Febriani Badewi, Saya atas nama Antifa Reme. saya Berlian. Melalui video ini, kami mengulas bagaimana sistem pendidikan pada masa Orde Baru berkembang dan bagaimana pemerintah menjadikannya sarana pembangunan dan mengendalikan sosial pada masa itu. Latar belakang pada masa Orde Baru, yaitu setelah peristiwa politik tahun 1965 sampai 1966. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menjadikan stabilitas politik yang membangunkan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada masa itu, pendidikan tidak hanya ditujukan mencerdaskan bangsa, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk membangun warga negara yang patuh, terampil, dan loyal terhadap pemerintah. Adapun tujuan dan prioritas pendidikan sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Ada 3 fokus utama kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, yang pertama, pembangunan sumber daya manusia dengan menekankan angka buta huruf kerja untuk mendukung industrialisasi. Nah, yang kedua, stabilitas ideologi di mana pendidikan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kesetiaan kepada negara. Nah, yang ketiga, sentralisasi sistem pendidikan di mana semuanya kebijakan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia saat itu terdiri dari 3 jenjang: sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan kejuruan juga diperluas untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja industri. Dalam kurikulum, mata pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan menjadi wajib di seluruh jenjang, dan guru mendapat pelajaran ini secara terpusat agar metode mengajar menjadi seragam dan di seluruh Indonesia. Adapun investasi dan kontrol pendidikan, yaitu pemerintah, pembangunan anggaran pendidikan, dan pembangunan banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Program wajib belajar 6 tahun dimulai pada tahun 1984 dan berhasil menurunkan angka buta huruf secara signifikan. Namun, di sisi lain, pendidikan juga dijadikan alat kontrol sosial. Kegiatan akademik diawasi ketat oleh wacana kritis di sekolah maupun kampus agar stabilitas politik terjaga. 3. Dampak jangka panjang, yaitu yang pertama, meningkatnya angka melek huruf di seluruh Indonesia. Yang kedua, munculnya kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Nah, yang ketiga, terbentuknya warisan ideologis di mana kebebasan berpikir kritis menjadi terbatas bahkan hingga masa reformasi. Kesimpulannya, pendidikan dijadikan alat kontrol sosial dan politik. Pemerintah mengawasi ketat kurikulum dan kegiatan sekolah, serta membatasi pemikiran kritis demi stabilitas. Akibatnya, lahir generasi yang patuh pada otoritas dan kurang bebas berpikir.